Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Konita Abdullah. Saya dari kelas Kesmas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar komunikasi sel. Oke. Pertama mengenai gambaran umum pensinyalan sel. Perlu kita ketahui bahwa gambaran umum pensinyalan sel. Nah, jadi pensinyalan sel ini memiliki 3 tahap pensinyalan sel, yaitu yang pertama penerimaan, yang kedua transduksi, dan yang ketiga respon. Nah, penerimaan. Penerimaan merupakan pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Sinyal kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler, yang dimana biasanya pada sel bersangkutan. Nah, kemudian yang kedua adalah transduksi. Transduksi adalah tahap yang mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respons seluler spesifik. Kemudian yang ketiga adalah respon. Respon dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler, yang dimana proses pensinyalan sel membantu memastikan bahwa aktivitas penting terjadi pada sel yang benar, waktu yang tepat, dan koordinasi yang sesuai dengan sel lain dalam organisme bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah penerimaan sinyal dan inisiasi transduksi. Nah, sel yang menjadi target sinyal kimiawi memiliki protein reseptor yang akan mengenali molekul sinyal, di mana reseptor memiliki tempat yang spesifik untuk perlekatan molekul sinyal. Nah, molekul sinyal ini berfungsi sebagai ligan, yaitu molekul kecil yang terikat secara spesifik pada molekul yang lebih besar. Pengikatan ligan menyebabkan protein reseptor mengalami perubahan bentuk yang akan mengaktifkan reseptor sehingga bereaksi dengan molekul seluler lainnya. Reseptor sinyal sebagian larut dalam membran plasma yang akan menyalurkan informasi dari lingkungan ekstraseluler ke bagian dalam sel dengan mengubah bentuk atau mengumpul ketika ligan spesifik melekat. Nah, reseptor sinyal memiliki 4 tipe, yaitu yang pertama, reseptor terkait protein G. Kemudian yang kedua, reseptor saluran ion. Dan yang ketiga, reseptor tirosin kinase. Dan yang keempat, reseptor intraseluler. Nah, reseptor terkait protein G. Reseptor terkait protein G merupakan reseptor membran plasma yang bekerja dengan bantuan suatu protein yang disebut protein G. Yang dimana protein G terikat secara lemah pada sisi sitoplasmik membran dan berfungsi sebagai saklar. Nah, ketika sinyal kimiawi yang sesuai terikat sebagai ligan pada sisi ekstraseluler reseptor ini, reseptor tersebut akan diaktifkan. Kemudian, sistem reseptor protein G sangat luas dan bermacam-macam fungsinya. Nah, sistem protein G juga ikut terlibat dalam banyak penyakit termasuk infeksi bakteri. Nah, kemudian reseptor saluran ion. Saluran ion adalah pori protein dalam membran plasma yang membuka atau menutup sebagai respon terhadap suatu sinyal kimiawi yang membiarkan atau menghalangi aliran ion tertentu. Protein saluran ini mengikat molekul sinyal sebagai ligan pada tempat spesifik sisi ekstraselulernya. Kemudian, perubahan bentuk yang dihasilkan dalam protein saluran segera menyebabkan perubahan pada konsentrasi ion tertentu di dalam sel. Nah, yang dimana perubahan tersebut mempengaruhi fungsi sel dengan cara-cara tertentu. Baik, yang ketiga adalah reseptor tirosin kinase.
Nah, reseptor tirosin kinase ini merupakan reseptor membran yang melekatkan fosfat ke tirosin protein. Juga merupakan reseptor utama pada faktor pertumbuhan, yang dimana pengaruh molekul sinyal pada reseptor ini ialah pengumpulan polipeptida dan fosforilasi reseptor. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa reseptor ini memiliki kemampuan kejadian pengikatan ligan tunggal untuk memicu begitu banyak jalur transduksi dan respons seluler tertentu yang berbeda, yang dimana reseptor tirosin kinase abnormal yang mengumpul walaupun tanpa ligan menyebabkan beberapa jenis kanker. Kemudian yang terakhir adalah reseptor intraseluler. Nah, jadi tidak semua reseptor sinyal berupa protein membran, sebagian juga merupakan protein yang terletak di sitoplasma atau nukleus sel target. Nah, untuk mencapai reseptor tersebut, pesan kimiawi harus dapat melintasi membran plasma sel targetnya, yang dimana sejumlah molekul sinyal dapat melakukan hal tersebut karena ukurannya yang sangat kecil atau karena molekul itu sendiri berupa lipid sehingga terlarut dalam membran tersebut. Baik, selanjutnya adalah jalur transduksi sinyal. Nah, sinyal transduksi adalah proses di mana sel merubah suatu sinyal atau stimulus menjadi bentuk lain berupa reaksi. Pertanyaannya, apa pentingnya sinyal antar sel? Apa pentingnya sinyal antar sel? Nah, kerjasama dan komunikasi antar sel diperlukan agar sistem seluler berjalan dengan baik dan sebagai bentuk mekanisme homeostatis dan keteraturan dalam tingkat seluler. Transduksi sinyal seluler adalah cara sel untuk berkomunikasi sehingga dapat beradaptasi terhadap perubahan di lingkungan sekitarnya. Kemudian, bagaimana komunikasi antar sel bisa terjadi? Jadi, sel berkomunikasi satu sama lain melalui pesan atau messenger kimiawi, yang dimana di dalam jaringan sebagian pesan kimiawi berpindah dari sel ke sel melalui taut celah tanpa masuk ke dalam cairan ekstraseluler. Nah, selain itu, sel juga dipengaruhi oleh pesan kimiawi yang disekresikan ke dalam cairan ekstraseluler. Baik, yang terakhir adalah respon seluler. Respon seluler terhadap sinyal. Nah, dalam merespon sinyal, suatu sel dapat mengatur aktivitas dalam sitoplasma dan transkripsi dalam nukleus. Jadi, jalur transduksi sinyal mengatur satu atau lebih aktivitas seluler, seperti penyusunan ulang sitoskeleton, pembukaan atau penutupan saluran ion dalam membran plasma atau sejumlah aspek metabolisme sel. Kemudian jalur yang rumit memperkuat dan menentukan respons sel terhadap sinyal. Nah, penguatan sinyal merupakan sebuah keadaan di mana dalam sel setiap langkah katalitik menghasilkan jumlah produk teraktivasi yang jauh lebih besar dari langkah sebelumnya. Khususan pensinyalan sel adalah bahwa jenis sel yang berbeda memiliki koleksi protein yang berbeda. Dari ini, kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu merupakan nikmat yang sangat besar dan luar biasa. Seperti dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 13 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, yang artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Artinya, sungguh sangat banyak karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bahkan jika seluruh air lautan dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, maka sampai seluruh air lautan itu habis pun masih belum cukup untuk menuliskan semuanya.
Karena itu, sudah sepantasnya bagi kita seorang hambanya beriman untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur, yang dimana bersyukur adalah cara seorang hamba untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepadanya. Nah, rasa syukur merupakan bentuk pengakuan seorang hamba bahwa ada keterlibatan Allah di balik setiap nikmat yang diterimanya. Perlu kita ketahui bahwa nikmat yang Allah berikan itu sangat besar dan sangat luar biasa. Allah bahkan sudah mengatur bagaimana proses yang akan terjadi di dalam tubuh kita. Bahkan apabila kita kaitkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 56 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ayat tersebut mengindikasikan bahwa ada sesuatu pada kulit kita yang membuat kita dapat merasakan nyeri. Seperti yang sudah disebutkan di atas, sesuatu itu adalah seperti nociceptor, reseptor nyeri, yaitu ujung saraf bebas yang berada pada setiap jaringan tubuh kita kecuali otak yang dapat diaktifkan oleh stimulus panas, mekanis maupun kimiawi. Maka kita ketahui bahwa Maha Besar Allah yang telah menyisipkan firman-firman-Nya dan kebesarannya lewat sel tubuh kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.